Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Indonesia adalah negara yang kaya dan diisi oleh orang-orang yang hebat. Pembangunan yang kian pesat, teknologi yang sangat berkembang membuat Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Namun di balik itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sulit, memaksa penduduk Indonesia banyak mengais rezeki dari memulung sampah. Di samping masalah stunting selalu mengancam anak-anak Indonesia, rakyat ingin menikmati penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang baik dan gratis, tempat tinggal, serta memperoleh makanan bergizi. Dampak kemiskinan di Indonesia banyaknya sampah atau limbah yang dihasilkan dari masyarakat yang ada di kota, desa dan pesisir, khususnya yang ada di kantong-kantong masyarakat miskin seperti bantaran sungai juga daerah pesisir nelayan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2022, bahwa timbulan sampah sebanyak 18.785.245 ton per tahun. Sementara penanganan sampah 56,76%, di mana sampah terkelola sebanyak 77,18% dan sampah tidak terkelola hanya 22,82%. Opini publik menerbitkan bahwa sampah di Indonesia mencapai 18 juta ton, dan yang terkelola baru 73%. Penyelesaian sampah antara pemerintah dan perusahaan melalui mekanisme pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang ada di Surabaya, di mana Presiden Jokowi meresmikan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik, PSEL, pertama di Indonesia. Pada tanggal 6 Mei tahun 2021 lalu, di kota Surabaya yang menjadi kota pertama yang berhasil mengoperasikan PLT sampah gasifikasi Benowo menghabiskan total investasi sebesar 54,2 juta US dollar atau 704,4 miliar rupiah. Perharinya, jumlah sampah yang mampu diolah PLT sampah gasifikasi ini adalah 1.000 ton. Ini merupakan kabar baik bagi Indonesia yang memiliki jumlah timbunan sampah sangat besar, mencapai 67,8 juta ton di tahun 2020 lalu. Namun potret kemiskinan belum terselesaikan, karena hal ini bukan menjadi solusi tepat guna dalam mengolah sampah dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Kinerja mesin bukan sebagai pemberdayaan masyarakat, terbukti masih adanya kesenjangan sosial di sekitar pabrik, membuat potret kemiskinan masih tetap menjadi permasalahan bagi pemerintah. Karena pihak yang paling diuntungkan adalah investor dan perusahaan bukan masyarakat di sekitar sebagai solusi pemberdayaan. Alasan membutuhkan tenaga terampil, sehingga pabrik-pabrik membutuhkan tenaga yang memiliki skill. Akan tetapi masyarakat kurang diberdayakan sehingga solusi pemerintah dan perusahaan tidak mempercepat pengentasan kemiskinan. Masyarakat di sekitar pabrik tidak dipekerjakan memicu kecemburuan sosial, sehingga perlunya pemerintah mengkaji tentang pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan limbah dengan pemberdayaan masyarakat. Potensi limbah domestik atau kota seperti plastik, besi, dedaunan, ampas tebu dan lainnya, dan limbah desa dari pelepas sawit ampas padi membutuhkan solusi tata kelola limbah sebagai pemberdayaan rekayasa sosial guna mengurangi angka kemiskinan. Pengolahan limbah tersebut dapat menghasilkan produk karbon dan kalsium yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat, dan diaplikasikan dalam beberapa jenis produk olahan yang berbasis inovasi. Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan sebesar 32,4%. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang seharusnya laut menjadi potensi utama. Dengan wilayah perairan Indonesia yang luas, menimbulkan potensi yaitu limbah atau sampah perikanan hasil tangkapan nelayan. Seperti kulit kerang,
kulit mentarang, tulang ikan dan lainnya. Tim riset rekayasa sosial melakukan penelitian bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan pemanfaatan limbah berbasis inovasi, menghasilkan berbagai macam produk yang dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti riset yang telah dilakukan oleh dosen Universitas Sumatera Utara, Muhammad Sontang Sihotang, SSI, MSc, PhD, dan Dr. Dara Aisyah, MSc, PhD. Dalam berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai Tridharma perguruan tinggi, sudah hampir 20 tahun melakukan penelitian tentang kemiskinan nelayan di Indonesia. Berkolaborasi bersama pemerintahan yang ada di desa, dengan dikoordinir oleh kepala dusun, mendata masyarakat dan membentuk kelompok kerja, lakukan rekayasa sosial dengan pelatihan tata kelola limbah. Salah satunya adalah Triple Helix yang dilakukan di Desa Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, di mana dilakukan pelatihan tata kelola limbah pesisir kepada masyarakat nelayan dan disabilitas. Dalam 7 fase-fase pengolahan limbah pesisir ini, selain orang yang normal atau sehat jasmani, ada yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kekurangan dan disabilitas. Seperti contohnya, disabilitas tunarungu, tunanetra dan tunawicara, juga dapat mengerjakan limbah pesisir dengan mengerjakan fase menumbuk kulit kerang dengan menggunakan lesung alu, serta orang cacat fisiknya dapat mengayak menyaring. Peralatan sederhana secara manual diberikan dan dihantarkan bersama bahan-bahan limbah kulit kerang untuk diolah menjadi tepung kalsium. Hasil pengolahan tepung kalsium disabilitas diberikan upah sebesar Rp100.000 per kilonya, sebagai sumber pendapatan baru guna menjadi kemahiran inovasi berbasis kalsium. Bermacam produk yang telah dihasilkan dari rekayasa sosial pelatihan-pelatihan tata kelola limbah, dengan kolaborasi tim riset bersama masyarakat, UMKM dan pemerintah setempat atau disebut Triple Helix. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat lebih memikirkan kesejahteraan rakyatnya, dengan memanfaatkan semua SDM yang ada, agar kedepannya Indonesia menjadi maju, ekonomi kerakyatan bangkit dan rakyat sejahtera.